sih. Kalau DPS mungkin Continuous masih ada dari Arli ya. Cuma nggak, kayaknya Blacklist kurang damage banget sih. Oh, ini bisa digalakin early-nya sama tim Secret. Kalau misalkan seandainya Liu Bangnya jadi Rom gitu kan, Liu Bang jadi Rom terus mereka ngambil lagi kayak Charlotte atau mungkin Byron buat di arah clash lane-nya. Ya atau lagi Mozi juga oke banget buat tim Secret sebenarnya. Zhuangzi. Dia again. Kira Zhuangzi. Zhuangzi. Oh Enggak, Paus. Bocil paus. Gue udah kemarin baru main tuh, gue main Liu Shan clash lane, gue main Lianpo clash lane, terus gue main Zhuangzi clash lane. Yang paling enak dari tiga itu tuh tetap Lianpo ya pasti ya. Terus kedua tuh Liu Shan. Zhuangzi masih suram gue. Kayak Liu Shan apa kabar ya? Liu Shan. Gak pernah muncul. Main di clash lane, gue pakai Axe of Torment gue. Lalu dah. Gak apa-apa di rank Iya. soalnya. Sutun muter-muter itu Sangguan gak terbang itu. Gue sutun sama Liu Shan. Tapi ini dia. Sudah berjabat tangan dari kedua coach, itu menandakan kita akan langsung masuk ke last game di match yang pertama. Dan kita akan melihat siapa yang akan lolos ke tahap berikutnya atau akan berjuang kembali di lower bracket dan bertemu real ebeng-ebengan. Kalau nggak anak-anak DSE, I don't know. Yes, nih game kelima ya. Expected sebenarnya karena ngelihat dua tim kuat ini punya potensi yang besar banget sebenarnya di babak knockout mereka di group stage. Bahkan Blacklist menurut aku yang sekarang kelihatan bagus banget karena mereka meskipun kayak kalah di satu match mereka lawan Dominator, tapi mereka tuh sempat ngambil menang 2 match tapi memang meskipun kayak ngambil 1 game sama Foot ya. Jadi emang tipikal pemain-pemain dari Philippines yang adaptasinya cepat banget sih. Keep up-nya bagus banget dari Blacklist. Betul, dan juga emang mereka punya regen yang kuat juga ya karena lawannya ada Boom Esport juga. Ya kelihatannya memang juga dari Boom juga improve. Cuman lihat tim Secret sekali lagi, gue masih ada feeling sih mereka ini emang ngetes strat banget buat main di turnamen kali ini ya. Apalagi melihat ini best of 5 series, jadi ada potensi itu. Dan di atas Swan udah mulai kena cicil juga sama Cheney. Dia punya exploiting weakness di sana. Dan kayaknya buat di awal sama dengan game 1 sampai 4 kita, dimana nggak bakal ada fight yang intens banget kelihatannya, Timo. Iya, setuju sih. Jadi memang agak harus main sabar aja. Dari pemain-pemain Blacklist juga menurut aku kayak Blacklist ngebawain draft yang mungkin agak sedikit kurang dari burst damage-nya ya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin dari tim Secret, mereka bisa untuk main galak di awal. Dari Yuhan juga di sini bakal masih untuk nge-cover Son. Dia bukan pilihan yang jelek karena mereka punya lubang di sini. Jadi emang ada lini depannya lagi yang bisa dipakai. Tapi dari bawah bakal dipaksa fight-nya. TNX sudah mulai rotasi. 3 melawan 4 tapi tampaknya disengage lagi. Tidak mau memaksakan karena memang belum ada level yang cukup untuk melakukan fight. Karena memang tadi masih level 3, dikit lagi sebenarnya sih untuk level keempat didapatkan oleh seorang Aronnya. Tapi tampaknya mereka tidak memaksakan, lebih baik disengage, mencoba untuk men-setup ulang lagi. Lebih baik kayaknya kalau misalnya udah tier atas tuh kayak lu bener-bener kalau mau start fight, commit yang bener-bener ini bisa dapetin atau enggak nih. Kalau misalnya agak ragu, mending jangan deh. Betul, jadi emang harus hati-hati banget karena kedua tim ini sama-sama udah nunjukin kalau misalkan mereka tuh bisa nge-punish momen gitu ya. Kalau misalkan lu lagi ada mistake, itu bisa banget buat diamanin kayak zona mainnya. Lu bisa dikontrol mapnya sama yang megang kendali. Jadi kedua tim ini sama-sama nggak mau buat celah itu terjadi sih. Ya, benar-benar. Sekarang udah dapetin levelnya. Masih mencoba untuk mengarah juga di arah atas, saling memberikan damage demi damage. Masih ada healing dew juga dari Golden Kite. Udah lumayan kecicil nih ya. Ini benar-benar kayak sekarang dari game-game sebelumnya balik lagi kayak game 1 sih gue lihat ya. Jauh kayak pasif banget, disiplin banget. Kayak lebih kayak memperhatikan macro play, camp demi camp didapatkan, level demi level didapatkan, dan bahkan tidak ada ganking-ganking yang cukup agresif. Tidak seperti di game 4 dan juga 3. Ini kayak game 1 lagi nih, balik lagi nih di awal-awal. Karena udah masuk game 5 ya, jadi kalau misalnya mereka awalnya aja udah salah movement, ini bakal efek snowballingnya mungkin bisa dibawain oleh salah satu tim. Jadi mereka mainnya lebih hati-hati, mungkin nunggu nanti Tyrant pertama sih Net. Tyrant pertama oke. Mungkin bisa ada yang TP dari kelas lane-nya. Ini masalah kelas lane juga sama-sama perang mulu nih, kayak baku hantam semua nih. Pada perang semua kerjaannya gitu ya. Dan juga di mid lane udah ada outburst yang tiba-tiba keluar dari Chas. Cepetan gak sih? Iya cepetan sih, itu karena gak dapat siapa-siapa juga, gak ada yang bisa buat di all in. Apalagi Tyrant sudah tiba kali ini. Dimana Chas sudah berubah menjadi gorila atau itu pencet mungkin saja ya teman-temannya.
Jadinya dia tiba-tiba berubah dan akhirnya dari Jassie-nya udah bergeser langsung menuju arah Overlord. Dan Swan, sementara itu di atas dia udah mulai low HP. Bener-bener dipukulin banget sama Mayin. Karena emang kalah juga sih, emang bukan tipikal hero by one ya buat Liu Bang. Emang anti pick off hero juga pastinya. Yang dimana bakal dimajuin juga di atas, bakal ada volley kick menuju ke arah Sishan nampaknya, tapi minion wave udah habis. 3 orang sekaligus bakal coba untuk masuk lagi di Watermon full tempo. Ada satu buah Battlefield Common tapi sayangnya damage-nya sakit banget. Anen disuruh keluar 2 pemain dari tim Secret. Hilang begitu saja di tangan Blacklist International. Itu penyergapan yang sempurna, namun dari arah merah bakal coba untuk di all in lagi, dimajuin terus. Forbidden Domain juga diambil dan Tian X gagal untuk menyelamatkan dia punya Crimson Golem. Iya itu lumayan ini ya, lumayan mengejutkan sebenarnya dari pemain-pemain Blacklist karena gue ngerasa emang mungkin kalau tim fight secara 5 pemain yang berjalan bersamaan mereka kuat karena mereka punya Arlie, mereka juga punya Yuhan, mereka punya Lidizen juga yang bisa ngezoning ngasih efek freeze. Tapi gue gak nyangka Secret bakal dipukul habis-habisan di area atasnya dan ngasih space sih memang ke arah Son ya. Tadi untuk ngambil atau ngecicil ke arah tower di area bawahnya ya. Jadi emang Secret mungkin masih bisa dapetin trade-nya, tapi Blacklist sejauh ini di 5 menit pertama mereka masih unggul dari segi network. Ya ini benar-benar kalau misalkan Blacklist menang sih yang harus di-respect kayaknya emang Zhang Fei-nya gak sih? Kalau ya. Tapi kalau misalnya ternyata Tim Secret bisa belajar dari kesalahan mereka di 2 game yang benar-benar menentukan juga dari awal-awal mengenai Zhang Fei-nya. Outburst dibuka, masih ada Edith Masters tapi tidak cukup. Oh masih cukup ternyata. Ini di terakhir masih bisa ultimate dan cabut. Defensif ke arah belakang dan masih mencoba untuk mempertahankan satu inner tower. Loh, dia tidak pulang, Son! Apa yang kamu lakukan? Dia tetap mempertahankan satu wave dan harus mengorbankan nyawanya. Dia mau nge-heal tadi, mau nge-heal dan di follow up lagi Yuhan ya. Dengan dia punya Heartling, cuman kayaknya nggak sempat juga buat nge-maintain itu, nge-sustain itu. Dan kali ini dari tim Blacklist berhasil mendapatkan inner tower, jadi kematian dari Son menjadi sia-sia kali ini. Wah ini beda sih, dimana gua ngelihat Blacklist pakai gunmu, pakai long, itu lebih better dibandingkan kali ini tim Secret yang pakai karena sama sekali nggak bisa ngedeliver damage sama sekali dan zoning control mapnya benar-benar kuat banget dengan ada Lidizen, ada Mon full tempo, adanya Tragic Beauty dari arah Yuhuan. Ini ngebuat map kontrolnya juga diambil sama Blacklist Mo. Ya dan kalau misalnya CM pengen mainin formasi 4-1 ini gampang banget ya buat main juga sebenarnya untuk ngebersihin landingnya. Dari tim Secret sejauh ini mereka agak sedikit kesulitan karena trappingnya bisa dilakukan sama Chemi. Dan bakal coba dicek Yuhan. Well, Bitter Farewell, ada Melodic Swing juga masuk ke arah seorang Chemi. Yang gak bakal di-commit tentunya, sedangkan di bagian mid lane ada Couple Blades. Sedikit goresan pisau melukai seorang Jassie, nggak jadi masalah. Sedangkan di atas, tiba-tiba satu orang terculik begitu saja dan sang naga akan diburu oleh Jazz dengan Outburst. Flash harus dibuka, masih ada Golden Kite dengan payung yang mencoba untuk masuk ke arah jungle milik tim Secret. Sedangkan di sisi lain, Liu Bang dari Swan bakal coba untuk menambahkan potensi lain untuk menangkan match kali ini. Dengan mengambil satu buah tower, dia masih punya Battlefield Command. Bisa dipakai untuk melarikan diri aja. Cuma nunggu 2 orang datang dan dia langsung cabut saja. Ditinggal setelah dia dapetin tower inner di bagian bottom lane. Gila, walaupun memang 4 point kill didapatkan Blacklist, tapi tampaknya diserang nambah lagi sekarang menjadi 5 point kill. Dan ini benar-benar gua nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Sudah ada Smite masih diamankan oleh Tian X, tapi ini ngebuat tim Secret mencoba untuk mengejar ketertinggalan ya. Tapi kalau dari segi map controlnya, ini sekarang malah harusnya dipegang sama Blacklist sih. Blacklist juga bisa dengan seenaknya untuk membuka beberapa fight. Apalagi juga ada Unending Sorrow dari Juicy yang lumayan bisa ngebait. Jadi baiternya ada 2 nih, antara dari Unending Sorrow-nya seorang Juicy atau justru malah dari Sonne yang punya Infinite Fastness. Ya dan trapping mereka sebenarnya gampang ya dari Blacklist. Mereka udah nggak punya inner dan juga outer towernya buat Secret di atas. Jadi kalau misalnya Secret mereka pengen nyebrang di area atas jungle Crimson-nya itu bakalan harus hati-hati banget. Karena trappingnya sering banget dilakukan sama Blacklist. Sementara dari tim Secret mereka kayak nggak mau kehilangan juga outer di bawah. Jadi split yang dilakukan sama si Golden Kite ini masih bisa ditahan sebenarnya. Cuma Secret mereka selalu kalah dari segi ininya sih, dari segi team fight-nya. Skirmish-nya nggak menguntungkan banget buat pemain-pemain di Secret dan gampang banget karena Blacklist mereka punya Zhang Fei. Kena tumbang di sana, ternyata Heartling-nya nggak menolong seorang Yuhan. Mungkin udah bisa berhenti untuk nge-pick dia karena udah nggak worth. Sampai sekarang ini untuk tim Secret, Sonnya nggak bisa dapetin space.
Full temponya benar-benar nyebelin banget. Masih ada Maple Dance juga yang keluar dari Golden Kite. Dan kena Frozen dari Destructive Village. Mulai ke zoning out kali di belakang juga udah ada Outburst yang keluar dari Chas. Bakal di-stampede, Battlefield Command gak menolong. Infinite Fastest sama untuk mengusir, tapi dia di tengah-tengah harus nge-flash sekali lagi untuk melarikan diri. Sedangkan Blacklist memegang kendali penuh atas match kali ini. Wah, itu benar-benar timing yang pas banget. Dia nge-flank, dapetin outburst-nya di ujung banget. Yang ngebuat dari Shishan-nya nggak sempat untuk melakukan flash. Dan itu ngebuat mereka tidak bisa mendefense satu inner tower-nya. Mencoba untuk maju ke arah depan, terkena stun. Mencoba untuk mengincar ke arah yang tepat. Targeting ke arah seorang Son. Tidak ada lagi Son. Wave-nya pun udah mulai jalan. Blacklist International. Dapetin satu high ground tower. Tapi masih ada Ganmo yang baru saja hidup. Shishan yang hidup. Mencoba untuk mau di-commit atau tidak. Naganya masih bisa di-smite. Masih bisa dibersihkan. Dan mereka lebih memilih untuk disengage. Di bawah menit 10 dapetin high ground tower, Cimomo. Ini udah gila ya pressure dari Blacklist ya. Dan gue ngerasa pick dia dari tim Secret ini sulit banget. Dia pertama juga nggak bisa nge-cover ke arah Son. TNX-nya juga kalau misalnya maju bakal diharas karena emang lagi-lagi damage-nya dari Golden Cat ini udah sakit banget. Perbedaan level jadi problem untuk pemain-pemain dari tim Secret. Sekarang Golden Cat level 13, Sonnya masih level 11. Bahkan kita nggak usah ngomongin Son yang jadi garda depan seperti Yuhan dan juga TNX aja ini bisa dipok habis-habisan sama Golden Kite. Dan Aaron ngebawa Ladyson untuk Blacklist. Itu efek freeze yang bakal nahan semua hero dive dari tim Secret. Entah itu Liu Bang atau meskipun kayak posisi dari dia yang punya Melodic Swing. Jadi gampang banget sebenarnya untuk ngedinai pergerakan dari pemain-pemain Secret di game yang kelima. Ya, ini berat ya karena goldnya juga udah kalah jauh 6.000. Dan dari tim Blacklist nih punya power dari AOE-nya Ladyson juga. Apalagi Tragic Beauty Full Tempo bisa buat buka semak juga. Dan bisa lagi-lagi Zhang Fei sih. Zhang Fei itu selalu jadi problem deh. Dia bisa engage, dia bisa cover Leaping Savior. Jadi ya ini kit ROM yang benar-benar sempurna bisa dibilang. Wah, pinter banget ya. Mereka jalanin naganya di arah bawah untuk nge-clear minionnya. Karena memang ini Liu Bangnya juga ngecoba untuk nge-split. Oh, bisa ditahan sih harusnya. Tapi harusnya nggak bisa terlalu lama. Karena mereka akan move. Dan sudah terbaca juga, sudah terlihat dapat informasi. Mau nggak mau dia harus mengeluarkan Battlefield Command-nya nggak sih? Kalau misalkan recall mungkin akan ter-cancel dan... Oh, masih bisa ternyata. Deg-degan banget tuh momen. Tapi itu balik juga pakai Battlefield Command ya. Iya pakai, iya kah? Iya, pakai ulti juga tuh. Ulti ya? Oh iya benar kan Battlefield Command. Kalau Iya. recall kayaknya nggak bisa deh itu. Gak bakal sempet kayak kalau recall terlalu lama ya. Dan naga besarnya akan digiring di bagian bawah tentunya sama tim Blacklist International. Masih ada TNX. Coba setup Dream Bubble, masih ada Ocean of Tears juga dari Ladies. Dan sedangkan dari arah Chas sudah mulai membuka di bagian depan. Just juga udah nge-proc. Dia punya Tragic Beauty dan Full Temponya udah coba untuk menzoning out lawan. Dan naga besarnya Radiance dibuka bakal dimaju lagi sama Chas. Dipegang kendali mapnya kali ini di mana dari Destructive Village. Membuat tim Secret dikandangin. Ini sama sekali gak dikasih main. Mereka berhasil dapetin high ground tanpa adanya balasan dari kawan-kawan dari tim Secret. Dan tiba-tiba Infinite Fastest-nya keluar. Belum keluar sama sekali volley kick. Bakal kena karena Ganmo-nya kali ini sisi adalah masalah. Ditabrak lagi masih ada suara Battlefield Command tapi udah ada Mage Slaughter. Dan Stampede-nya keluar. Sedangkan Chemi coba untuk menculik satu. Sayangnya pemain dari Blacklist yaitu Golden Kite low HP. Jadi mereka harus mundur. Itu ada Destiny nggak sih atau memang timing pas banget? Kayak timingnya pas deh, Net. Serius gak ada Destiny? Gak, kayak aku tadi nggak ngeliat sih. Soalnya tadi Golden Cat tuh cuma punya 3 item. Kalau nggak salah udah ada Eternity. Tapi kayaknya dia memang belum ada Destiny. Soalnya posisinya itu tadi dari Chemi kan udah opening duluan kan. Sayangnya Dream Room-nya si TNX itu langsung ngincernya ke arah Golden Kite. Tapi dia masih bisa balik juga pakai Autumn Storm. Dia masih punya Maple Dance juga. Jadi posisi dari Golden Kite masih cukup safe. Untungnya juga karena memang mereka bawanya Yuhon Jungle. Jadi masih ada efek heal juga dari pemain-pemain Blacklist. Cuma setelah ngelihat Chemi ya, yang tadi udah nggak bisa nangkap ke arah Stone karena Stone langsung Infinite Fastness. Harusnya Blacklist udah mulai disengage. Karena possible banget buat tim Secret mereka balikin keadaan. Karena Liu Bangnya tadi coba untuk nge-main makro di atas. Datang pakai Battlefield Command. Jadi sebenarnya Blacklist mereka harus main sih, mainnya rapi banget. Mereka mungkin next objektifnya mereka coba dapetin tower di area atas dulu. Karena kalau misalnya mereka main di area kristal langsung untuk nabrak. Cimo lihat bawahnya. Iya itu Secret punya chance yang besar banget. Secret mereka punya Liu Bang kan. Jadi formasi 4-1 ini mirip-mirip kayak Hansin lah. Dia bisa split juga. Cuma bedanya kalau Hansin kan memang harus jalan kaki untuk bantu temannya kan. Yes. Kalau dari Liu Bang ini dia punya Battlefield Command dia bisa langsung TP. Jadi emang sebenarnya masih possible banget buat tim Secret buat nge-press cari momentum untuk comeback, Net.
Ya walaupun masih belum hancur dari High Ground Tower-nya. Gak ada di sini tapi- tuh? Iya. Oh enggak, iya enggak ada ya? Ada. Dia bikin Doomsday, dia bikin... Tadi dia sempat jual apa ya? Aku nggak lihat terus dia beli item lagi. Tapi aku pikir itu udah sempetin. Itu timing yang wah. Itu kalau bukan faktor luck ada di tangan dia sih udah ke shutdown dan mungkin langsung ke end game itu. Itu benar-benar last minute banget, last second banget. Dan bahkan kita lihat sekarang Swannya mencoba untuk nge-try nge-split. Masih ada satu Battlefield Comment juga yang membuat dia masih bisa cabut. Rico bakal kena atau enggak sih harusnya. Ya, ini masih jauh sih, 9.000 gold tapi bedanya. Antara kedua tim ini kayaknya berat banget buat tim Secret. Cuman kita menuju ke late game ya. Dimana nih dari gold ini udah mulai nggak ada harganya lagi kalau misalkan lu mati karena bayarnya bakal respawn time. Cuman Overlord yang ke enhance bakal di start walaupun prima bon karena nggak bisa di fight juga. Dua super minion ya. Dari tengah sama bawah ini lagi jalan. Liu Bangnya bakal mainin makro sendirian sedangkan yang lainnya bakal nge-defense. Ini kurang lebih sama kayak halnya kayak yang dilakuin sama Blackstreet Esport kemarin. Cuman Blackstreet tuh gak ketinggalan gold sejauh ini. Kalau misalkan ini posisinya tim Secret ketinggalan gold. Jadinya bakal sangat amat berat banget Net. Wah, dan udah mulai kebaca sama mainnya sih. Itu udah mulai ke-detect juga ke show. Tinggal menunggu aja keputusan dari Swan. Udah mulai berhadapan. Memaksakan untuk Battlefield Comment masih ada flash. Loh, kok cancel ya? Di cancel. Cancel. Dia nggak bisa ulti. Ini bahkan teman-temannya perang di arah belakangnya. 4 orang melawan 4 dan bahkan tertumbangkan. 44 second Swan-nya ter-take down. Wave-nya udah mulai masuk kemenangan di depan mata dari anak-anak Blacklist International. Masih ada Infinite Fastness. Mau nggak mau harus terbang ke depan sih. Tapi dia lebih milih ke arah belakang. Wave-nya udah mulai masuk. Dan tampaknya ini detik-detik terakhir untuk mereka mempertahankan. Terkena Destructive Dealer. Terkena stun 2 orang. Dia ada di depan sendirian. Dan bahkan wave-nya masuk. Blacklist International 12-0. Tanpa adanya point kill.